Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Agustin, NIM E 2019-1190. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, jadi di sini saya akan kembali menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Latif Nafis yang berjudul Ekonomi Tertutup Tanpa Kebijakan Pemerintah. Secara teoritis, ekonomi dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Dan yang kedua, ekonomi tiga sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah. Dan yang ketiga, ekonomi empat sektor atau ekonomi terbuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, yang pertama itu pengertian ekonomi dua sektor. Perekonomian dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan yang merupakan bentuk paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Yang kedua, ada aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Dan yang ketiga, sistem pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Dan yang keempat, pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menunjukkan tingkat pengeluaran. Ini adalah contoh tabel yang menunjukkan hubungan antara disposable income dengan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga. Nah, tabel ini maksudnya pada pendapatan yang rendah, rumah tangga mengambil tabungan. Ini berarti rumah tangga harus menggunakan harta atau tabungan masa lalu untuk membiayai konsumsi. Dan kenaikan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Sisa pertambahan pendapatan itu akan ditabung. Dan kemudian pada pendapatan yang tinggi, rumah tangga itu akan menabung. Kemudian ada kecondongan konsumsi. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC merupakan perbandingan di antara pertambahan konsumsi atau sigma C yang dilakukan dengan pertambahan disposable income atau sigma YD yang diperoleh, sehingga dapat diperoleh MPC sama dengan sigma C per sigma YD. Yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau APC merupakan perbandingan di antara tingkat konsumsi atau C dengan tingkat disposable income atau YD, sehingga dapat diperoleh APC sama dengan C per YD. Kemudian ada kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS merupakan perbandingan di antara pertambahan tabungan atau sigma S dengan pertambahan disposable income atau sigma YD, sehingga dapat diperoleh MPS sama dengan sigma S per sigma YD. Yang kedua, kecondongan menabung rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan atau S dengan pendapatan disposable atau YD, sehingga dapat diperoleh APS sama dengan S per YD. Kemudian ada fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Kemudian fungsi tabungan. Fungsi tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Kemudian investasi dan fungsi investasi. Nah, investasi ini sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Nah, investasi ini meliputi pengeluaran untuk 1. Pembelian barang modal yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lain untuk mendirikan berbagai jenis industri dari perusahaan. Yang kedua, pergantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan. Yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Yang keempat, pertambahan
nilai stok barang-barang yang belum terjual. Nah, jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto, sedangkan investasi neto didapat dari investasi bruto dikurangi depresiasi. Nah, selanjutnya faktor penentu investasi. Yang pertama, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang kedua, suku bunga. Yang ketiga, ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya. Yang keenam, keuntungan yang diperoleh perusahaan. Investasi ini mempunyai fungsi. Nah, fungsi ini merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. Yang pertama, fungsi investasi otonomi merupakan investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruhi dengan besarnya pendapatan. Yang kedua, investasi terpengaruh merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Jadi semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Dan terakhir, keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi, sehingga dapat diperoleh Y sama dengan C plus 1. Yang kedua, investasi sama dengan tabungan, sehingga dapat diperoleh I sama dengan S. Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.